Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali di tadabbur ayat setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Sembari menunggu isya, maka kita isi dengan tadabbur ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang masih ribuan ayat ini satu persatu bisa kita pahami. Hadirin yang dirahmati Allah, wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran karena ada banyak ayat yang menjelaskan, juga hadis Nabi tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran, bahwa di antara fungsi dan kedudukan Al-Quran, dia adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Juga fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan keseharian kita. Maka agar hidup kita ada dalam bimbingan Al-Quran, supaya hidup kita ditunjuk oleh Al-Quran, dituntun oleh Al-Quran, maka kebutuhan bagi kita untuk memahami isi kandungannya. Itulah makanya kita adakan yang disebut dengan tadabbur ayat Al-Quran. Jadi kalau tidak salah pertemuan yang lalu Al-Baqarah terakhir ya, ayat 286 ya, tentang doa dalam Al-Quran. InsyaAllah bagian daripada ayat Al-Quran yang sering kita baca adalah surat Ali Imran, biar jauh-jauh ya, dari Al-Baqarah ke Ali Imran, ayat pertama dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله. Alif lam mim. Hanya Allah yang Maha mengetahui maksud dan kandungan daripada alif lam mim. Banyak dalam Al-Quran, di awal-awal ayat, di awal-awal surat ya, yang menggunakan huruful muqatta'ah ya, huruf-huruf yang terpisah. Dalam membacanya pun begitu hadirin. Jadi disebut nama hurufnya.
tidak diharokatin, baik fathah, kasroh maupun domah, tapi dibacanya nama hurufnya itu sendiri. Seperti kalimat ini, alif ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Tidak boleh dikasih harokat. Kalau kasih harokat gimana tuh? Kalau fathah semua jadi alama, ya, atau domah semua ulumu, kan? Ya, tapi alif ya alif, lam ya lam, mim ya mim, maka disebut alif lam mim. Udah gitu dipanjangin bacanya. Panjangnya juga beda-beda. Ya, paling pendek itu ya 2 harakat fathah berdiri itu paling pendek. Rata-rata kebanyakannya 6 harakat. Seperti ini kan. Di bagian lamnya itu man. Ya kan? Di bagian huruf mimnya juga man. Mim. Ada yang tasdid, ada yang enggak? Di sini ada tasdid enggak? Ada tasdidnya enggak di mim? Ya. Berarti tasdidkan alif lam. Ya, ke mim. Panjang lalu tasdid. Seperti juga yang 2 huruf. Ya, sin, ha, mim, begitu. Ya, seperti itu cara bacanya. Allah, Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, melainkan Dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Dalam tafsir, Allahu ay la rabba siwahu wa la ma'buda bihaqqin ghairuh. La rabba, tidak ada rabb, pemelihara. Jadi Allah sebagai apa? Sebagai Rabb. Ya, yang disebut juga dengan rububiyah. Ya. Apa makna Allah sebagai Rabb? Maknanya adalah Allah penjaga dan pemelihara seluruh makhluknya. Ya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Semua Allah yang menjaga dan yang memeliharanya setelah Allah ciptakan dia. Al-Qayyum, belum selesai. Wala ma'buda bihaqqin ghair. Juga Allah sebagai Tuhan. Tuhan sebagai apa? Tuhan yang tidak berhak untuk disembah kecuali beliau, kecuali Dia. Wala ma'buda, dan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'bud itu apa? Disembah atau diibadahi, atau kita berhamba kepadanya, atau kita mengabdikan diri kepadanya, atau kita menghinakan diri padanya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah artinya tadarru, merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Sujud di dalam sholat itu cara merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, di mana muka dan kepala kita ini diletakkan di dasar tempat yang kita pijak, yaitu bumi. Ya, kepala diletakkan di bawah, tapi yang disebut apa?
dalam sujud. Yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, kita merendahkan diri. Sebaliknya pada saat itu kita tinggikan Allah. Tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maknanya apa? Bahwa kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah lah yang maha tinggi, manusia rendah dan hina di hadapannya. Nah, ini harus dapat nih. Harus dapat dalam salat ketika baca subhana rabbiyal a'la. Lalu kita ya sujud merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kepala kita ya diletakkan tempat yang sama dengan kaki, yaitu permukaan bumi. Itu harus dapat ya, karena Allah adalah maha segala-galanya. Bahkan di ayat lain Allah katakan kita ini diciptakan dari air hina, ya, mimmani yumna atau mimma immahin, ya, air hina, air jijik. Sampai sebagian para ulama mengatakan sperma itu najis. Ya, apa bukti najis? Buktinya kalau kita mau sholat setelah hubungan badan, ya kan mandi ya, mandi junub lagi, mandi besar lagi, bukan lagi mandi kecil. Bahkan urutannya pun duluin tuh yang area-area terkena najis. Apa tuh yang diduluin, yang dicuci? Pertama tangan kan? Ya, tangan dicuci duluan. Kenapa tangan? Karena tangan adalah ya benda yang paling pertama dan utama terkena najis. Kesana kemari kan tangan ini kan, seperti itu. Yang kedua apa? Ya, mencuci kemaluan dan area kemaluan. Dan ini masuk kepada urutan mandi junub. Masih ingat ya? Bukan ingat lagi, udah mahir, sering dipakai kan? Iya kan? Sebab kalau mandinya nggak seperti itu ya ngasah. Ya, apalagi mandinya cuma bermodalnya niat doang, gejebur terakhir wudu. Udah gitu sabunan, andukan, udahan. Nah, misalnya kan? Maka insya Allah mandi seperti itu tidak akan mensucikan ya dari hadas besar. Ya, sebagaimana tidak akan mensucikannya wudu yang berantakan, acak-acakan tak berubud dari hadas ke kecil, kan gitu ya. Dari hadas kecil aja kan berurut tuh, cuci muka, berarti muka, tangan, kepala, kaki. Sah wudu seperti itu, ya kan? Sah taharah seperti itu. Nah, mandi junub pun harus begitu. Maka dalam urutan mandi junub, yang pertama dicuci itu adalah tangan, dan yang kedua ya kemaluan dan sekitar area kemaluan. Kenapa? Karena itu sumber najis. Ya, ada di banyak hadis ya, ketika sperma Rasulullah ada di kain dibersihkan sama Rasulullah. Ketika sudah kering juga seperti itu. Begitu dicuci. Hina ya, mimma immahin. Allah ciptakan manusia itu dari air hina, sperma, jijik, najis. Tapi dengan kehendak Allah dan kemuliaan Allah, maka Allah ciptakan dari yang asalnya hina ini menjadi mulia, bahkan makhluk termulia di muka bumi ini. Kan? Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Isra, wa laqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibat. Ila akhir ayat. Apa kata Allah? Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam ini, dan kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki mereka dengan rezeki yang baik-baik, rezeki pilihan, ya, rezeki terbaik. Kambing makan pisang apanya? Kambing makan pisang apanya? Kulitnya. Kalau manusia isinya kan. Coba, masya Allah ya. Iya kan?
Kambing, hewan lain makan di situ, buang air di situ, iya kan? Pipis di situ, kadang tidur di situ. Tapi manusia tempat tidur beda, ya, tempat buang air besar beda, tempat makan berbeda. Masya Allah, Allah muliakan. Padahal bahannya dulu apa? Hina, najis lagi. Insya Allah. Nah, makanya kita nggak boleh lupa Pak, kepada jati diri kita nggak boleh lupa. Kita menjadi mulia di antara makhluk-makhluk yang ada itu karena Allah yang memuliakan. Makanya jangan pula kita sombong karena Allah muliakan. Udah dimuliakan secara umum, Allah lebihkan pula dari makhluk-makhluk yang lain. Bahkan di antara manusia pun kadang kita dilebihkan. Ya kan? Ini yang ada di sini ada punya kelebihan masing-masing. Dan itu sengaja Allah lebihkan. Ya, faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Ya, kami lebihkan satu dengan yang lain. Ya, maka ketika kita memiliki kelebihan, Allah berikan kelebihan kepada kita. Lagi-lagi kelebihan itu merupakan titipan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita tidak boleh sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah hadirin, kalau sudah lari ke sini, maka kita ini akan menjadi hamba Allah yang hanif. Hanifah muslimah wa ma ana minal, kan gitu ya, cenderung kepada kemusliman, keislaman, berserah diri, pasrah diri kepada Allah. Itu doa apa tadi itu? Hanifah muslimah. Iftitah ya. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh ya, kembali kepada yang tadi. Jadi Allah la ilaha, tidak ada ilah. Ilah sebagai apa tadi? Di sini dua tafsirnya. Satu, Allah sebagai Rabb. Kedua, Allah sebagai ma'bud bihaq. Ya, ma'bud bihaq, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Kejar lagi, mengapa Allah yang berhak disembah? Tadi sudah dijelaskan di antaranya itu karena Allah lah yang menciptakan kita, yang memberikan kita ya segala-galanya. Yang asalnya dulu kita nggak ada, Allah adakan. Sudah ada pun ternyata Allah muliakan, Allah lebihkan, bahkan Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang paling baik yang ada di muka bumi. Hadirin, makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di daratan ini, Allah peruntukkan untuk kita. Tuh, saking diistimewakannya tuh. Gak ada Allah perintahkan, hei kambing sembelih untuk manusia, makan dagingnya. Hei sapi sembelih untuk manusia, makan daging. Yang ada apa? Iya kan? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di surat Al-Hajj, wal budna ja'alnakum min sya'airillah. Kami jadikan unta itu bagian daripada syiar Allah yang silakan kalian sembelih dan dagingnya bagikan. Ya, wa at'imul ba'isal fakir wa at'imul qani'a wal muhtar. Jadi kita ini diberikan ya kelebihan yang luar biasa ketika kita Allah ciptakan di muka bumi ini. Di Al-Baqarah apa kata Allah? Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini, jami'a, seluruhnya untuk kalian. Ya, satu sikap kita bersyukurlah kepada Allah atas pemuliaan Allah kepada kita sekalian. Tapi ingat lagi, setelah Allah ciptakan manusia, Allah seleksi lagi, kan gitu? Rupanya tidak semua manusia bisa memperoleh kemuliaannya. Ya, bahkan ada juga manusia yang menjatuhkan kemuliaannya itu
ya dengan kehinaan, akhirnya sehina-hinanya. Apa tuh surat apa? Ya, tsumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Rendah lagi, bahkan lebih hina daripada hewan, ya, lebih hina daripada balhum adall. Kan gitu ya di surat Al-A'raf. Siapa yang tidak hina itu tetap ada dalam kemuliaan adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi artinya kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang tidak akan terjatuh kembali kepada kehinaan. Ya, kenapa disebut kembali? Karena dulu diciptakan dari yang hina. Ya kan, Allah muliakan, tapi bisa hina lagi kalau dia tidak bisa mempertahankan kemuliaannya tersebut. Ya, dengan cara apa mempertahankan kemuliaan tersebut? Di surah At-Tin tadi adalah dengan cara menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya, jadi maka oleh karena itu hadirin sudah ketemu tuh. Ya, siapa kita? Ternyata diciptakan dari yang hina. Udah kita Allah muliakan, ya akan hina lagi. Akan tetap mulia kalau kemuliaan itu dipertahankan. Dengan cara apa tadi? Ya, tetap dalam iman dan amal soleh. Nah itu ya yang harus kita pegang, yang harus ada dalam kehidupan kita sampai hayat berpisah dengan badan, hidup dalam iman dan amal soleh. Apa itu iman? Jelas, meyakini kan, meyakini Allah, ya, dan meyakini segala apa yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasulnya, termasuk yang Allah sampaikan risalahnya itu kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita iman. Ya. Yang kedua dengan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Dari dua kata kan, amalun dan soleh. Apa artinya amalun? Amal, perbuatan. Itu sudah jadi bahasa kita ya. Amal, perbuatan. Solihun, solaha, artinya selaras, cocok, sesuai. Jadi amal soleh itu apa? Apapun amalnya, apapun perbuatannya, apapun aktivitasnya, yang penting sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan salah teman-teman, amal soleh itu gitu. Ya, sekali lagi, apapun perbuatannya, ya kan, apapun pekerjaannya, apapun ucapannya, selama yang disebutkan barusan sesuai, selaras, cocok, soleh, pas, solahan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu disebut amal soleh. Sebaliknya, kalau tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, maka itu bukan amal soleh namanya, tapi amal salah. Kan itu ya. Maka jangan salah juga kita dalam mendefinisikan serta mengukur nilai-nilai kesolehan. Ya, nilai kesolehan itu bukan ukurannya akal, adat istiadat dan pandangan manusia. Ya, tapi yang namanya amal soleh itu harus kembali ukurannya kepada yang menggulirkan konsep amal soleh itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ngaji kenapa disebut amal soleh? Kenapa? Sesuai, ya kan? Selaras, sejalan, ya kan? Sholat di masjid kenapa disebut amal soleh? Selaras, sejalan, ya kan? Aqimus sholat, dirikan oleh kamu sholat, wa atu zakata warka'u ma'arrafi'in. Rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang pada ruku. Berarti ruku bareng, salat jamaah namanya.
Itu kenapa nolong orang disebut amal soleh? Karena itu sesuai. Kenapa menutup aurat amal soleh? Itu sesuai. Segala perbuatan, sepak terjang, jejak langkah, tingkah laku dan ucapan serta pikiran yang sesuai dengan ajaran Allah, maka itu namanya amal soleh. Jelas ya? Nah, itu yang harus ada dalam diri kita, karena iman dan amal soleh itulah yang akan terus mengeksiskan diri kita ada dalam posisi yang kemuliaan Allah hingga hayat berpisah dengan badan. Kalau itu tidak ada, maka sebaliknya summa radadnahu asfala safilin. Nauzubillah wal iyad billah. Al-Hayyu, siapa Allah itu? Yang maha hidup. Tuh, berarti menjelaskan sifat Allah Al-Hayyu. Allah itu tidak hanya maha hidup. Ya, maksud maha hidup itu Allah tidak mati-mati, terus hidup. Jangankan mati, tidur pun tidak. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Jangankan ngantuk, letih, lelah, lesu pun tidak. Karena biasanya ngantuk itu penyebabnya lelah letih kan. Lelah, letih, ngantuk, mereka kena kipas angin kan. Kipas angin, duduk begini, udah langsung kadang-kadang. Nah gitu. Ya, boro-boro Allah itu tidur, ngantuk pun tidak. Boro-boro ngantuk, lelah, lesu pun tidak. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat apa itu? Kursi, ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tak terkena ngantuk dan tidur. Al-Hayyu. Jadi Hayyu itu tidak hanya karena Allah Maha Hidup, tapi juga Allah sumber kehidupan. Segala apa yang ada di muka bumi ini hidup, itu sumber hidupnya dari Allah. Caranya gampang, tiupin, wanupiho, kan? Tiupin nama Allah, hidup dia gerak. Cabut tuh yang ditiupnya, keluarin lagi, udah nggak bisa bergerak alias mati. Ya, jasad kita ini kan, badan kita ini perpaduan dua hal, ya kan? Jasad dan ruh. Ya, sebelum ruh ditiupkan, maka Allah terlebih dahulu ciptakan jasad, yaitu selama proses dari asalnya spermatozoa ketemu sel telur, nyangkut dia, jadilah zigot, ya kan? Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran nutfah tsumma kana 'alaqah, Al-Mu'minun 12-14 kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, terus tsumma ja'ala naslahu nutfatan, terus fi qararin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa qasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi selanjutnya ngingetin kita lagi, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nanti kita tadabbur kembali ya ayat itu, Al-Mu'minin ayat 1 sampai ayat 16 17. Ya, itu juga menceritakan tentang asal usul kejadian kita dari awal sampai akhir, sampai dikembalikan kembali kepada Allah. Ya. Nah, di sini tuh Allah katakan ya, menciptakan jasad dulu. Nutfah, ya kan? Alaqah, mudghah, idhama. Faqasawnal idhama lahma. Ya. Kalau dalam hadis Nabi, ya nutfatan ya arba'ina yauman. Ya. Kemudian sampai 3 kali kan arba'innya itu, jadi 4 kali 3 berarti 12 120 hari. Kalau dibulankan berarti 4 bulan. Nah, pada saat itulah ditiupkannya ruh. Ya kan? Setelah ditiupkan ruh, maka utuhlah menjadi manusia yang seutuhnya, yang sejatinya, yang sebenar-benarnya manusia, karena sudah perpaduan antara jasad dan ruh. Makanya pendapat para ulama sepakat, setelah ruh ditiupkan, Arab hukumnya digugurkan. Ya,
digugurkan. Apa namanya? Pengguguran itu aborsi bahasa kedokterannya ya. Haram tuh Pak, dosa besar sama dengan membunuh. Bahkan membunuhnya itu lebih sadis. Karena aborsi itu alatnya masuk jepitan, kalau kenanya ke tangannya, tangannya dicabut, copot. Pretelin Pak lagi hidup, masya Allah. Ya, kenanya kaki ya kaki ditarik, copot itu. Ya, lebih sadis sebetulnya. Cuman kelihatan aja dengan trik-trik ngejerit-jerit, nggak teriak-teriak ngejerit-jerit. Bagian kepalanya kejepit, tarik kepalanya. Tinggal sisa-sisa baru dikorek dibersihin. Naudzubillah, bahkan itu lebih sadis. Ya, kalau lagi hidup dibadik, dibacok, ditusuk cuma sekali tusukan. Nah, ini enggak satu. Bahasanya apa tuh dipotong-potong namanya? Mutilasi. Oh, mutilasi. Naudzubillah waliyadzubillah. Haram hukumnya. Ya, apalagi bayi hasil zina dilenyapkannya, dihilangkannya dengan cara diaborsi. Dua dosa besarnya. Satu dosa besar karena zina, kedua dosa besar karena membunuh bayi yang bersih dan tak berdosa. Tetap bayinya bersih suci, walaupun bapaknya yang kotor dan emaknya. Gak ada istilah bayi haram. Yang haram itu bapaknya, itu bapak emaknya. Bayinya mah suci. Kata Nabi kan gitu ya. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang itu fitrah, ya, sudah terkena atau sudah tersibuk dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, apapun prosesnya, ya, entah itu dengan cara sah yang benar, yaitu akad nikah maupun dengan cara perzinahan. Termasuk mereka-mereka bayi yang lahir di keluarga yang non-muslim, bahkan ateis sekalipun, tak mengenal Tuhan, tetap yuladu 'alal fitrah. Ya, kembali ke pokok bahasan. Jadi hadirin, Allah itu Al-Hayyu, Maha Hidup. Tidak hanya sekedar Allah itu Maha Hidup, tidak pernah mati, tapi juga segala kehidupan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu dibahas panjang lagi. Al-Qayyum berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu tidak butuh kepada yang lainnya. Ya, Allah itu melakukan segala-galanya. Emang bisa? Iya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Kuasa itu sanggup dan mampu, ya kan? Kuasa. Ya, kuasa. Aduh, saya tak berkuasa. Ya, tak kuasa menahannya. Maksudnya tak sanggup, tak kuat. Ya, kuasa. Ya. Kalau Allah tidak butuh kepada yang lain, alias Al-Qayyum berdiri sendiri, buktinya di dunia ini yang mengerjakan segala urusan dunia adalah malaikat. Ya, yang nurunin hujan, ngasih rezeki, malaikat apa tuh? Yang mencabut nyawa, malaikat apa tuh? Ya kan, yang nanti menghancurkan dunia, malaikat apa tuh? Dengan cara mentiup sang akal alam. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu butuh kepada malaikat? Tentu jawabannya tidak, ya. Tapi mengapa Allah menjadikan mereka untuk semacam menghandle pekerjaan Allah? Bahasanya kira-kira apa? Bagaimana mendudukannya? Iya kan? Semua dihandle oleh malaikat. Berarti Allah butuh malaikat kok. Katanya Al-Qayyum berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Jawabannya adalah bahwa ketika Allah Dia menugaskan kepada para malaikat, itulah tugasnya malaikat. Sama dengan Allah menciptakan manusia, kita diciptakan oleh Allah, itu punya tugas. Tugasnya apa? Banyak ibadah kepada Allah. Tugasnya malaikat apa? Banyak, yaitu segala hal yang Allah perintahkan dan Allah tugaskan kepada malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan cabut nyawa, ya. Jadi itu semua adalah merupakan tugas-tugas Allah, tugas-tugas malaikat yang Allah berikan kepada para malaikat. Sebagaimana juga Allah menciptakan manusia dan Allah berikan tugas kepada manusia.
Baik, untuk mengingatkan, tugas manusia di muka bumi ini ada berapa secara garis besar? Supaya kita ingat lagi, seger lagi, terus. Ada berapa? Ya, biasa tak jawab sendiri. 2. Ya, sudah biasa Pak tak jawab sendiri Pak. Di kelas juga tak jawab sendiri ya. Hajar. Ya, ada 2. 1 ibadah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Artinya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, atau Al-Baqarah 21 kan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, Allah ciptakan kita adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, apa yang Allah sampaikan kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Belum ada tuh manusia Pak. Belum ada, baru Allah rencanakan, baru Allah irodahkan. Ya, ada salah satu sifat Allah namanya irodah. Ya, muridon. Nah, irodah. Ya. Belum ada tuh. Ada belum ada? Buminya sudah ada. Surganya sudah ada. Ya, makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang surga dan neraka itu sudah ada. Bahkan dari dulu. Cuman di mana tempatnya wallahu alam. Karena jagat raya ini luas Pak, jagat raya ini luas. Iya kan? Yang dekat ke kita aja tuh, apa yang dekat ke kita? Ciptaan Allah yang raksasa di jagat raya itu yang dekat kita? Bulan, planet. Itu ringnya ring semacam ring itu Pak. Ya, nanti ada lagi tuh lingkaran sana, masya Allah. Ya, masalah bintang aja tuh bergalaksi-galaksi. Satu galaksinya konon katanya berapa? Miliaran bintang. Salah satu bintang apa? Yang terdekat ke bumi? Matahari. Satu bintang saja, masya Allah, lihat panasnya. Padahal jarak dari bumi ke matahari itu berapa juta kilometer tuh. Panasnya udah kayak itu satu bintang. Allahu Akbar. Jutaan kilometer itu kata para ahli. Berapa? 150 berapa tuh? Ada yang tahu kan? Juta kilo. Padahal kalau 10 juta kilo hangus bumi. Ya, itu satu bintang. Masya Allah. Apalagi berbintang-bintang. Ini aja jaraknya sudah luar biasa. Sudah ada saudara. Di mana Allah? Di mana? Allah simpan. Ya, di pojok dunia yang sebelah mana nggak tahu. Ya, jadi kembali, sesungguhnya ya Allah ciptakan itu semua adalah agar kita sadar. Maka oleh karena itu Allah jadikan kita di muka bumi. Ya, khalifah fil ardi. Kembali ke pembahasan Al-Qayyum, berdiri sendiri. Maka Allah itu tidak butuh kepada malaikat. Adapun Allah ciptakan malaikat dan Allah berikan tugas, itu adalah sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya manusia dan malaikat, seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini semuanya tunduk dan Allah berikan tugas. Terus tadi bumi berputar itu kan, pada garis adalnya itu ketundukan mereka kepada Allah. Iya kan? Udah gitu, udah muter begini juga lagi. Nah, supaya ada siang dan malam. Ya. Terus muternya itu sampai hari ini nggak pernah berhenti. Ya. Apa cirinya? Cirinya nggak pernah malam itu 24 jam. Atau sebulan malam, ada malam sebulan. Kalau malam sebulan berarti nggak gerak-gerak ya. Iya kan?
Karena adanya sebulan itu tanggal 1, tanggal 2 kan setelah berubah itu kan bergantian siang dan malam kan? Iya. Terusnya berputar itu teh. Masya Allah. Akhirnya kita pun merasakan kenikmatan karena keseimbangan alam jagat raya ini. Al-Qayyum berdiri sendiri. Jelas ya seperti itu. Nazzala 'alaikal kitab, artinya Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab. Maksudnya apa? Ay nazzala 'alaika ya Muhammad al-Qur'ana bil hujaj wal barahinil qati'ah. Ya, Allah telah menurunkan kepada wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Nama lain daripada Al-Qur'an adalah Alkitab. Kan ada beberapa nama Al-Qur'an ya. Ya, pada Quran juga, tapi disebut dengan Alkitab. Terus Burhan, apalagi Furqan, apalagi Nur ya, apalagi At-Tanzil dan seterusnya. Ya, bil haqqi dengan benar. Ya, bukan kebohongan, bukan rekayasa, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang musyrikin Mekah. Apa tuduhannya? Quran itu sihir, Quran itu bikinan Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan, Quran itu datang dari Allah, itu firman Allah dan benar-benar datang dari Allah dan benar-benar itu firman Allah, bukan kata-kata Muhammad. Ya, musaddiqan, tugasnya apa fungsi Quran? Membenarkan lima baina yadayhi, kepada apa-apa yang ada kitab yang sebelumnya. Apa itu sebelumnya? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Quran ini maaf dan Injil ya. Quran baru belakangan. Nah, Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, lalu Allah tegaskan lagi, fa'anjalat Taurat wal Injil. Itu disebutkan lagi sama Allah. Untuk mengingatkan lagi, dan Allah telah menurunkan At-Taurat dan Al-Injil. Kapan? Min qablu. Itu ayat yang keempat. Dulu, ya, sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum turunnya Al-Quran. Ini menguatkan sekaligus membuktikan bahwa ya, Taurat dan Injil adalah kitab yang datang dari Allah, yang oleh para ilmuwan muslim disebut kitab samawi. Kan itu ya? Maksud kitab samawi itu apa? Kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah adanya di mana? Di langit, kan gitu. Ya, Allah itu adanya di aras. Aras itu adalah di langit. Langit yang kemana? Sono, jauh lagi dari langit yang ketujuh. Ya kan? Allah itu di atas. Allahu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini juga jadi perdebatan kan? Kalau Allah di atas berarti Allah itu butuh arah. Ya kan? Sama dengan manusia. Kalau Allah itu di aras berarti Allah itu adalah butuh tempat. Kita mah tempatnya di bumi, Allah mah di aras. Berarti sama-sama butuh tempat dong. Dan ini disebut dengan mujassimah. Nah, itu perdebatan tuh Pak. Di kalangan Ahlussunnah juga. Ya, masalah Allah ya, kita mah gak usah terlalu ke situ lah, pusing. Ntar malah kemana-mana pikirannya. Penting satu, kita mah apa? Ya, terus semangat ibadah, tetap ibadah dan mengtauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mah urusannya para ilmuwan, para ahli agama. Ya, wa anzalal furqan. Nah, dan Allah turunkan Al-Furqan, yang dimaksud juga adalah Al-Qur'an. Jadi setelah Taurat, Injil dulu baru diturunkan Al-Furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, kufur kepada ayat-ayat Allah. Kufur itu apa maknanya? Dari kafara, menolak atau menutup diri, menutup hati dari menerima kebenaran dari Allah. Ya, orang kufur adalah orang yang menutup diri, tidak membuka diri untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Ya, para petani itu disebutnya kufar. Petani itu kufar, Pak. Ya, kufar nabatuh. Artinya adalah petani itu kan yang suka menutup tanaman. Dibikin lubang, simpan benih, tutup. Nah, itu kufar namanya. Jadi orang kafir itu apa? Orang yang menutup diri. Ya,
sehingga dia bentuk tidak menutup bentuk atau bukti bahwa dia menutup diri apa? Tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah menjadi istilah ya, kafir, kufur. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang telah menutup dirinya dari ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, pasti bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Ya, karena berarti dia sengaja melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah jelaskan dan Allah sudah buktikan bahwa semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terakhir ya, fadilah surat Ali Imran. An-Nawas bin Sam'an qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahlah ya alladzina kanu ya'maluna bih tuqaddimuhum surat al-Baqarah wa ala Imran, rawahu atau akhrajahu Muslim. Nanti pada hari kiamat kata Nabi akan ditatangkan ya, akan dihadirkan Quran dan ahlul Quran. Quran dan ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa yang maksudnya? Orang-orang ya muslim yang senantiasa menjaga Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, wa ahluhu. Siapa ciri mereka? Alladzina kanu ya'maluna bih, yaitu mereka yang mengamalkan Al-Qur'an. Tuqaddimuhum, yang pertama kali dihadirkan kepada mereka ahlul Qur'an itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Jadi yang pertama kali hadir di depan orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, hadis ini pun linier, semakna dengan hadis yang lain, bahwa nanti di hari kiamat Quran itu akan datang memberikan syafaat. Ya, iqra'ul Quran kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan, bantuan kepada kalian yang membacanya. Insyaallah kita kembangkan lagi makna membaca Al-Quran itu harus bagaimana dan apa tingkatannya, kita kembangkan lagi di Kamis yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.